apa namanya kemudian produksinya nanti nanti surya di depan ya, itu namanya produksinya. Setelah produksi berarti ini adalah post production atau pasca produksi. Dan setelah itu kalian perhatikan dengan baik ya. Setelah pasca produksi ini selesai, nanti kalian akan diberi tugas ya, diberi tugas untuk nanti dari Pak Teguh, kemudian nanti tanggal 26 dikumpulkan. iya dipresentasikan gitu ya. Cukup. Jadi udah tahu urut-urutannya. Itu aja, langsung monggo Pak Teguh, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Hendro. Sudah makan? Nah, ada yang belum ya? Tidak makan, cuma minum air wudhu. Ya. Intinya sudah istirahat lah ya, sudah fresh kembali, ataupun yang mungkin agak sedikit ngantuk nggak apa-apa, karena jam-jam segini itu memang biasanya jam-jam agak ngantuk ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan melanjutkan kembali karena seperti yang dibilang sama Pak Hendro tadi, di tanggal 26 nanti teman-teman akan mempresentasikan apa yang akan teman-teman buat. Jadi bisa diperhatikan untuk sesi yang terakhir ini. Sesuai dengan kemarin, ada yang bahas tentang bagaimana proses pembuatan produksi dari mulai dan merencanakan. Tadi kita sudah bareng-bareng merencanakan videonya secara langsung ya, membuat video untuk Le Minerale. Kemudian tahap produksinya tadi di sini kita simpelan aja. Walaupun nanti kalau prakteknya kalau beneran teman-teman bikin ya harus lebih serius lagi ya. Kalau tadi kan cuma contoh ya, jadi agak sedikit seadanya ya, karena biar waktunya cukup juga. Dan tahap terakhir itu adalah editing, dan nanti saya juga akan langsung mengeditnya. Walaupun saya yakin pasti nggak akan maksimal karena saya juga belum menyiapkan musiknya, belum menyiapkan sound effect-nya juga, jadi pasti nggak maksimal. Tapi paling enggak nanti praktek edit ini bisa bikin jadi gambaran lah ya. Paling enggak dari mulai awal kita bikin skrip itu bentuknya kayak tadi, bagaimana cara dari ide sampai ke bentuk skrip jadi, sampai ke shortlist, sampai kita ke eksekusi videonya, sampai nanti editing videonya. Dan di sini kita akan mengeditnya menggunakan smartphone, gampang aja. Karena seperti yang kemarin saya tanya, ternyata memang lebih banyak untuk editnya pakai smartphone. Jadi kita menyesuaikan aja. Ke depan, misal teman-teman ini mau mendalami, silahkan mau pakai aplikasi lain. Pada prinsipnya aplikasi editing itu sama. Mau itu aplikasi editing di HP, mau di PC itu sama. Cuman bedanya adalah biasanya kalau di handphone itu lebih banyak fitur yang memudahkan. Banyak fitur-fitur yang kita tinggal pakai, template lah seperti itu. Nah kalau di aplikasi editing di PC itu biasanya, atau di laptop itu biasanya lebih ke manual, kita buatnya akan lebih ribet. Tapi hasilnya biasanya akan lebih sesuai dengan keinginan kita, karena kan itu bukan template ya. Ada plus minusnya. Cuman kembali lagi, nggak masalah kita mau edit pakai apa, intinya adalah hasil akhirnya. Editing video menggunakan smartphone ini, jadi sebelum masuk ke materi, ada sedikit gambaran, sedikit materi tentang editing itu kayak gimana. Editing itu adalah proses tadi ya, proses menjahit istilahnya. Jadi apa-apa yang sudah teman-teman kerjakan dari awal sampai akhir ya finalnya itu ya di editing. Dari editing yang file-file yang masih loncat-loncat. Tadi saya merekam di situ aja. Kita bikin shortlist itu ada berapa? 10 mungkin hampir ada. Kita rekam di sini kayaknya nggak semuanya sesuai karena saya nggak lihat shortlist, karena nggak bisa buka tadi. Tapi nggak apa-apa ya, karena contoh aja. Intinya adalah ada shot-shot petal-petalannya. Kita nyebutnya adalah stock footage kita. Shot-shot masih potong-potongan yang harus kita jahit. Istilahnya ya, harus kita jahit sampai berbentuk satu file dengan format tertentu. Paling umum di zaman sekarang ya, format paling umum ya MP4. Sebenarnya format video itu banyak banget. MVK. Iya, ada MKV, ada AVI, ada MPEG,
macam-macam pokoknya. Ada banyak sekali, cuman untuk yang sekarang paling umum ketika kita merekam video pakai handphone pun itu sudah bentuknya MP4. Kalau pakai mirrorless kayak Sony itu biasanya bisa pakai MP4, bisa ke MTS. Kalau pakai DSLR dulu MOV, macam-macam. Tapi intinya adalah kita akan menjahit file-file tadi yang masih banyak tadi, masih cut-to-cut ya. Ini kan adegan cut itu kan masih random kan, harus kita jahit, kita urutkan dan sampai membentuk video utuh satu file. Yang mana file itu biasanya sudah kita tambahkan musik, kita tambahkan tulisan memang kalau butuh, animasi kalau misalnya dibutuhkan, atau mungkin tambahan-tambahan lainnya, grafis atau dan lainnya, sound effect dan lain-lainnya, sesuai dengan kebutuhan, dengan durasi tertentu. Kalau memang kita ada target durasi, kalau di televisi biasanya ada target durasi, karena kita nggak boleh bikin video, misal kita mau bikin video 1 menit atau kita mau bikin video 30 detik, ya memang harus targetnya itu. Nah kalau kalian dibikin di sosial media mungkin ada target juga. Oh kalau di Instagram mungkin nggak bisa lebih dari 1,5 menit, berarti kita nggak boleh bikin video lebih dari itu, misal ya seperti itu. Intinya adalah proses editing itu adalah proses menjahit tadi, proses terakhir finishing, yang menentukan tampilannya akan kayak gimana ya di editing ini, termasuk coloring ya, color grading dan pewarnaan untuk video kita. Tahapan editing itu pada umumnya sama. Kenapa saya bilang tadi ya, ngedit di PC sama ngedit di HP itu prinsipnya sama. Kalian itu harus paham tentang bagaimana import. Import itu memasukkan file ke dalam aplikasi. Caranya beda-beda setiap aplikasi, cuman istilahnya sama, import. Terus cutting, pemotongan. Kan tadi kan ada beberapa adegan yang ada suara actionnya, saya akan action. Terus ya siap-siap. Itu kan harus dipotong. Nah yang dipotong ini kalian harus memahami cara nge-cut videonya, nge-cut di awal, nge-cut di akhir boleh. Terus bisa kasih transisi kalau misal mau transisi apa, pakai transisi macam-macam transisi itu. Terus layering video, layer itu adalah lapisan. Di atas video ada video lagi. Misal kalian pakai green screen itu harus layer, ya kan? Kalau kalian pakai green screen, tahu green screen kan ya? Yang nanti backgroundnya hilang kan, berarti otomatis background hilang harus diganti dengan background lainnya. Otomatis ada 2 gambar yang ditumpuk di situ. Satu gambar utama yang green screen, satu lagi gambar yang untuk backgroundnya. Nah, 2 gambar yang tertumpuk tadi, 2 lapis tadi itu namanya adalah layering, dan di nggak cuma di video, kalian edit foto di Photoshop pun ada layer sama, lapisan. Sama di video juga ada layar. Semakin banyak layarnya akan semakin berat. Jadi hati-hati untuk membuat layering ini, terutama ketika HP kalian udah agak lemot ya HP-nya. Nanti kalian editnya jadi sebel nanti buat ngedit lemot. Pemaduan suara itu termasuk adalah sound effect, termasuk musik. Misal kalian lagi ada dialog, kalian pakai musik. Jangan sampai musiknya itu lebih kencang dari dialognya. Nanti kalian nggak kedengeran dialognya apa. Jadi secara otomatis ketika ada dialog, ada musik, ya volume dari musik diturunkan, gitu ya. Jadi nggak, kalau teman-teman bikin video tutorial misal musiknya kenceng banget, orang nggak bisa dengar kalian ngomong apa. Apalagi nggak pakai mic. Nah itu kan akhirnya harus paham tentang bagaimana volume, mengecilkan, menaikkan volumenya dan lain-lain. Pencahayaan dan coloring ya. Kalian yang namanya rekam video itu kadang masih terlalu gelap atau terlalu terang. Nah di editing itu kalian bisa memperbaikinya. Kalian bisa yang terlalu terang agak diturunin, yang terlalu gelap bisa dinaikin cahayanya. Tapi jangan sampai mikir ketika kalian merekam video, gampang nanti bisa diedit. Jangan kayak gitu, kasihan nanti yang edit. Walaupun diedit itu bisa diedit, di editing itu bisa diedit, cuman ya diusahakan ketika kalian merekam video ya sebagus mungkin, se-perfect mungkin. Jadi jangan sampai editor yang memperbaiki kesalahan kalian di saat pengambilan gambar itu. Kalau bisa tim ya, kalau kalian sendiri otomatis kan kalian yang paham. Oh saya juga nanti nggak mau repot ngeditnya, makanya ketika merekam harus sudah bagus seperti itu. Kemudian ekspor itu adalah
kebalikan dari import. Kalau import itu adalah memasukkan file dari luar atau dari PC atau dari HP ke aplikasi editing, kalau ini dari aplikasi editing ke HP gitu, jadi ke dalam bentuk file tadi, namanya adalah exporting. Itu ya pemahaman tentang, intinya adalah ngedit harus paham ini semua. Mau kalian ngedit pakai HP, mau ngedit kalian pakai PC atau apapun itu, ya ini harus memahaminya dasarnya. Kemudian karakteristik video juga harus kalian pahami. Kenapa? Karena yang namanya aplikasi editing itu akan ada setting untuk videonya, resolusinya berapa nanti diekspor. Jangan sampai kalian rekam di 4K misalnya, terus tiba-tiba diekspor cuma di HD biasa. Udah kalian rekam filenya gede, diekspor ke HD, gambarnya jadi pecah. Kan karena kalian nggak tahu seperti itu. Jadi harus paham tentang ini. Frame size atau resolusi tadi sudah bahas, aspek rasio tadi sudah bahas, frame rate alias FPS tadi sudah tahu, dan bitrate. Nah, bitrate mungkin agak belum paham lah ya. Tapi di aplikasi editing ini ada aplikasi editing CapCut nih. Dari sini. Ini ada settingan juga untuk bitrate. Bitrate itu apa? Ini Apa? Laju bit. Ini bitrate. Mbps. Megabit per second. Kalian pernah nonton YouTube terus buffering? Mubeng. Pernah lah ya. Ketika teman-teman nonton YouTube kemudian muter-muter, itu berarti yang terjadi apa? Kecepatan sinyal. Kecepatan, iya, kuotannya makanya ada. Sebenarnya yang terjadi adalah kecepatan internet kalian itu nggak lebih cepat dari kecepatan videonya, bitrate videonya. Videonya bitrate-nya 5 misal. Kecepatan internet kalian cuma 2 Mbps misal. Jadi bitrate videonya 5 Mbps, kecepatan internet kalian 2 Mbps. Secara otomatis bitnya internet sama bitrate-nya video itu lebih besar. Bitrate video yang terjadi adalah buffering. Berarti itu kalau untuk online, kalau yang offline nggak apa-apa. Iya, Bapak. Intinya adalah buat gampangin bitrate itu kayak gitu ya, memahami bitrate. Nah, bitrate berapa yang paling cocok sebenarnya? Kalau semakin tinggi bitrate-nya akan semakin bagus. Cuman masalahnya adalah semakin tinggi bitrate itu filenya akan semakin besar nantinya, dan bisa jadi akan buffering kalau di setel di YouTube. Seperti itu ya. Jadi silakan memahami untuk bitrate, aspek rasio, frame rate, dan frame size atau resolusi. Selanjutnya, selanjutnya resolusi video. Kebanyakan saya yakin resolusi itu sudah tahu. 1920 bisa disetting sendiri. Nah, kalau aspek rasio itu adalah rasionya 9 16 banding 9. Itu kayak skala ya, 1 banding 10. Ini adalah, anggap aja ini 9, ini 16 kalinya seperti itu. Bukan 9 cm, ini 16 cm bukan, cuman adalah itu perbandingannya aja. Nah, kalau resolusi misal 1080 Full HD, jadi lebih tepatnya adalah 1920 kali 1080, itu adalah pikselnya. Piksel itu adalah titik-titik. Kalau kalian bisa melihat di zoom ya, di monitor ataupun di layar, itu ketika kita besarkan itu adalah gambar itu terbentuk dari titik-titik warna. Nah, jumlah titik-titiknya ini adalah pikselnya. Semakin banyak titik-titiknya, semakin detail. Seperti itu. Makanya video dengan resolusi yang tinggi itu akan semakin besar karena titik-titiknya akan semakin banyak. Seperti itu. Itu ya resolusi. Kemudian resolusi itu banyak ya, ada Full HD, HD. Kalau dulu bahkan SD. Zaman saya di TV pertama yang masih TV analog, sekarang udah digital ya. Itu SD 4 banding 3 720 512. Itu SD, gambarnya itu pecah. Kalian mungkin kalau di rumah punya
orang tua kalian ada VCD player, tahu? VCD, bukan DVD ya, VCD. VCD kaset nikahan itu. Oh, CD, CD, kaset flash CD. disk, flash disk. Kalau sekarang pakai flash disk. Kalau dulu itu ada kaset namanya VCD. Kalau lebih bagusnya lagi kan DVD. DVD itu lebih besar lagi. Kalau VCD itu lebih kecil dan biasanya itu gambarnya burem banget. Itu teknologi zaman dulu. Kalian itu udah punah zaman kalian. Cuman dulu pernah ada dan itu resolusinya kecil banget, bener-bener. Kalau kalian buka pakai HP aja udah gambarnya pecah, jelek banget. Cuman kan semakin kesini semakin resolusi semakin besar. Siapa tahu nanti standar di HP mungkin 8K, mungkin berapa tahun lagi sudah nggak 4K lagi. Sekarang kan HP 4K udah banyak kan, lebih banyak lagi nanti. Oke, aspek rasio. Nah ini adalah rasio ini macam-macam ya, banyak juga. Ini di CapCut juga sudah ada rasionya banyak. Misal ini di sini, ini rasio yang bisa kalian pilih, rasionya banyak. Nanti kita akan langsung praktek aja. FPS, nah ini gambaran ya tadi ya. Misal saya kayak gini, 60 fps, jadi dalam 1 detik ada 60 gambar. Ini ada gambarannya. 60 fps kalau ada orang gerak itu akan seperti itu. Nah 15 fps kalau kita bergerak itu jadi kayak bayang. FPS itu berhubungan dengan motion blur. Tahu motion blur, pernah dengar? Tidak tahu. Motion blur itu kalian kalau tangannya gerak kayak gini, kalian coba kayak gini. Ngeblur. Ketika kayak gini di tengah-tengahnya ngeblur gak? Iya. Itu adalah motion blur. FPS dan shutter speed biasanya kalau kalian settingnya di tinggi semua, ketika kalian play, ketika tangan kayak gini itu akan kelihatan Lama. bukan lama, detail semua. Sedangkan mata manusia kalau melihat, ini saya melihat kayak gini aja, saya nggak bisa melihat tangan saya jumlahnya ada, jarinya ada 5, nggak kelihatan. Kalau settingnya nggak pas, sedangkan setting yang baik, setting kamera yang baik, itu harus sesuai dengan mata manusia. Jadi ketika orang bergerak ya harus ada motion blur-nya seperti itu. Itu ya. Nanti next lah kalau kalian mau mendalami tentang pervideoan. Intinya seperti itu. Bitrate. Nah, bitrate yang bagus itu adalah seperti ini. Ini saya ngambil dari websitenya YouTube. Jadi semakin besar, misal teman-teman setting video, rekam video dengan kualitas Full HD, ya. Berarti terus FPS-nya berapa? FPS-nya misal kalian bikin di 30, Full HD 30. Berarti kalian bisa pakai bitrate di sekitaran 8 Mbps. Ya, ini settingan, ini saran dari YouTube. Kalau kalian pakai 1080 di 60 fps misal atau 50, kalian bisa pakai bitrate di 12 Mbps. Jadi intinya semakin besar frame rate-nya, kalian juga harus semakin memperbesar bitrate-nya. Ini adalah settingan terbaik untuk teman-teman men-setting ketika edit video nanti ya. Oke, selanjutnya frame aman untuk video. Teman-teman pasti punya Instagram ya, saya datanya. Ketika teman-teman buka Reels atau TikTok, itu kan pasti di bawahnya ada nama akunnya, terus di sampingnya ada like, share. Kalian pernah nonton Reels, terus tulisannya nggak kelihatan, ketutupan itu. Jangan sampai seperti itu. Pakai itu Arnation. Nah, ada yang namanya save area. Jadi kalau kalian mau bikin video untuk sosial media, terutama untuk TikTok, Reels dan Instagram, udah sering pakai YouTube Shorts, itu kalian harus memperhatikan save areanya. Jangan sampai kalian udah capek-capek bikin tulisan, bikin subtitle atau bikin keterangan, tapi tulisannya nggak kebaca karena ketutupan ini dengan clear motion sensor ini. Nah, ini bisa kalau tulisannya di bawah sini, ini kan ketutupan ini kelihatan, ini sama kelihatan. Jadi bagusnya adalah di save area.
ada save area. Nah, ini contohnya. Kalau kalian bikinnya ini ada save area-nya yang unik. Coba bikin tugas. Kalian kasih tulisan bisa di sini, di atas sini, atau di sini boleh lah. Nah, intinya ada save area ini yang bisa kalian pakai untuk template kalian ketika mengedit videonya. Kayak ini Instagram saya. Kemudian ini untuk YouTube Shorts. Kalau tadi itu Instagram Reels, ini YouTube Shorts. Agak sedikit berbeda. Save area-nya itu agak sedikit berbeda. Ini agak punjulan. Nah, ini agak punjulan nih, kelebihan. Ini ada save area-nya kayak gini. Ini untuk TikTok. TikTok juga agak sedikit berbeda. Lebih banyak untuk captionnya. Jadi ini agak sedikit lebih naik. Untuk area aman ketika kalian mengeditnya. Oke, ini sudah selesai. Jadi intinya adalah ketika kalian mengedit video dan mau ngasih keterangan, kalian harus di dalam area amannya. Kalau kita ngedit di televisi itu sama. Di televisi itu yang kita edit sama yang nanti tayang itu akan ada cropping. Jadi misal ini misal layar televisi ya. Misal saya ngedit ngasih tulisan di pojokan sini atau di pojokan bawah sini, itu biasanya kalau ketika tayang di TV itu nggak kelihatan. Ya. Jadi yang namanya ngedit harus ada save area-nya juga sama sebenarnya. Intinya adalah ketika kita ngedit kita harus menyesuaikan ke platform apa. Ketika kita ngedit untuk YouTube ya YouTube seperti itu save area-nya ada. Untuk Instagram Reels ada save area-nya. Sip, kita akan lanjut ke editing videonya ya. Oke, saya konekkan lagi ke isinya. Ini benar-benar tanpa tantangan ini. Oke. Silakan ya diperhatikan ya, boleh yang apa namanya belum ada CapCut-nya atau capcuknya di HP kalian, silakan bisa di-install. CapCut ya, nyebutnya CapCut bukan capcuk. CapCut. Karena saya pernah kerjasama sama CapCut jadi tahu untuk penyebutannya. Kalau pakai KineMaster bukan KineMaster, KineMaster. Jadi dari brandnya biasanya udah ngasih warning penyebutannya seperti ini, jangan salah. CapCut Ya. Itu pakai bukan bahasa capcuk, bukan capcuk. Kalau kamu kan biasanya kayak Pak Hendro, capcuk oh, gitu. Oke, langkah awal tentunya kita buka CapCut-nya. Oke ya, kita buka CapCut dan di CapCut ini